Ya pemirsa, kini kita ke informasi yang terpopuler yang sudah kami pilihkan. Kita lihat ada informasi yang pertama, yakni Nigeria perang saudara. Perang saudara di Nigeria semakin memanas. Militer bahkan telah menewaskan 592 anggota milisi bersenjata di negara bagian Borno Timur Laut Nigeria dalam 8 bulan terakhir. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Hasan Abu Bakar saat mengunjungi Gubernur Borno Babagana Zulum pada hari Selasa waktu setempat. Dalam pemaparannya, Abu Bakar mengatakan bahwa serangan Angkatan Udara juga menghancurkan lebih dari 200 kendaraan teknis dan 166 pusat logistik dalam serangan besar-besaran terhadap para pemberontak di Timur Laut. Abu Bakar mengatakan bahwa operasi tersebut melibatkan koordinasi serangan udara siang dan malam di lokasi-lokasi penting di negara bagian tersebut, termasuk Gonori, Ran, Dikwa, Damboa, Azir, dan Malam Fatori. Ia menambahkan bahwa operasi ini didukung oleh jet tempur A-29 Super Tucano yang mampu melakukan misi presisi dan malam hari, helikopter M1 171 untuk evakuasi medis dan logistik, serta platform pengawasan yang canggih untuk pelacakan target sepanjang waktu. Para militan dari Boko Haram dan kelompok sempalan mereka, Islamic State West Africa Province, telah menyerang pasukan keamanan dan warga sipil di Timur Laut Nigeria. Hal ini menyebabkan meluasnya pengungsian dan ribuan kematian. Dan kini kita ke informasi berikutnya, ada pidato kenegaraan perdana. Ya, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan terkait RUU APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam sidang paripurna tahunan DPR RI yang akan digelar tahun ini pada 15 Agustus 2025. Biasanya seorang kepala negara akan menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang akan dilakukannya pada tahun depan. Misalnya kebijakan terkait dengan gaji aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029 yang telah disahkan Prabowo melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 12 tahun 2025, sebetulnya kenaikan gaji para PNS sudah disinggung. Presiden Prabowo menganggap ASN merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan publik yang baik menurut Perpres 12 tahun 2025 akan terlaksana apabila seluruh ASN termasuk yang membidangi pelayanan dasar seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi yang sejahtera. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni Putin tolak usul Trump. Ya, Rusia menegaskan tidak akan mempertimbangkan skema pertukaran wilayah seperti yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelang pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin di Alaska Jumat pada tanggal 15 Agustus 2025. Moskow menyebut struktur negara sudah diatur tegas dalam konstitusi dan tidak perlu menciptakan hal-hal baru terkait teritori. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Alexei Vadev dalam jumpa pers di Moskow pada hari Rabu 13 Agustus 2025 mengatakan usulan Trump tersebut tidak sejalan dengan kerangka hukum Rusia. Ia menambahkan tujuan delegasi yang dipimpin Putin ke Alaska semata-mata didikte oleh kepentingan nasional. Pernyataan ini muncul setelah Trump saat diwawancarai pada 8 Agustus menyampaikan kemungkinan adanya pertukaran wilayah antara Rusia dan Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan damai untuk mengakhiri invasi penuh yang dimulai pada Februari 2022. Pertemuan Trump dan Putin di Alaska dijadwalkan membahas rancangan kesepakatan damai dengan isu penguasaan wilayah menjadi salah satu poin krusial. Meski Trump mengisyaratkan fleksibilitas dalam pembahasan, respons keras dari Moskow dan Kiev menunjukkan bahwa kompromi terkait teritori akan menjadi tantangan utama dalam perundingan ini. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa, ya ini ada ASN Harapan Presiden Prabowo. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menginginkan aparatur sipil negara atau ASN baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan kualitas terbaik. Hal ini dibutuhkan agar implementasi Astacita bisa berjalan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Rini Widiantini mengatakan
Upaya itu diwujudkan melalui seleksi kompetensi dasar SKD yang berjalan ketat dan objektif sehingga menghasilkan kader yang kompeten. Hal ini diungkapkan Rini saat meninjau SKD Sekolah Kedinasan yang dilaksanakan di Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara BKN Bandung, Jawa Barat, Rabu 13 Agustus 2025. SKD Sekolah Kedinasan tidak berbeda dengan seleksi ASN lainnya, yakni menggunakan komputer assisted test. Modernisasi rekrutmen yang sudah berjalan 10 tahun lebih ini memastikan lebih atau nilai yang lebih objektif sebab hasilnya dapat dilihat secara real time. Kat juga menutup praktik curang seperti joki CPNS atau praktik nepotisme. Rini menjelaskan peninjauan yang dilakukan ini bertujuan memastikan bahwa proses seleksi berjalan transparan, objektif, dan ketat sehingga menutup rapat celah kecurangan.